Assalamualaikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi strategi itu apa, terus tahapan-tahapannya apa, dan bagaimana cara kita untuk membuat yayasan pendidikan. Dari mulai visi misi dan lain-lain. Yuk langsung aja. Nah, pasti kan banyak yang nanya, apa sih formulasi strategi itu? Nah, formulasi strategi itu adalah proses menyusun langkah-langkah ke depan yang bermaksud untuk membangun visi misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Nah, di sini juga ada 5 tahapan untuk tahap formulasi. Yang pertama, tahap ke-1 ada pengumpulan dan analisis keterangan strategis, di mana tugas para eksekutif organisasi untuk bisa menilai kecenderungan yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang. Nah, kayak gitu dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internalnya nih, kayak nilai organisasi, hasil produk dan pasar, keunggulan dan kemampuan, serta kebijakan strategi yang lalu. Terus ada dari segi eksternalnya nih, ada pasar, persaingan, regulasi, teknologi, dan keadaan ekonomi. Nah, ini tuh sangat berhubungan banget nih buat yayasan yang bakal kita buat nanti. Terus ada tahap kedua, yaitu tahap formulasi strategi nih. Nah, tahap ini yaitu memeriksa beberapa masa depan alternatif dan penyeleksiannya, serta menciptakan profil atau visi strategis yang terfokus. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita bikin visi dan misi, nggak mungkin dong kita mikirnya cuman untuk jangka pendek, atau kita mengikuti yang hanya di zaman sekarang. Sedangkan nanti kan tiap tahun ke tahun itu pasti kita mengalami kemajuan ya. Jadi jangka panjangnya itu harus mengikuti zaman kayak gitu. Terus yang ketiga ada perencanaan proyek induk strategis, di mana metode ini proyek yang canggih dengan benar dan di mana dia tuh disusun, dijelaskan, diprioritaskan, diberi tahapan, dijadwalkan, disumberdayakan, diimplementasikan. Jadi biar apa yang mau kita buat itu tersusun rapi di kayak kita bikin suatu portofolio gitu. Yang keempat nih ada implementasi strategi, di mana tahap ini adalah pelaksanaannya, yang mana kualitas suatu produk yang diperhatikan untuk diperlukan suatu sistem komunikasi yang handal. Nah, yang tahap kelima ada pemantauan, peninjauan, pembaruan strategi, di mana ini tuh tahap yang diperlukan di internal kayak gitu, dari berbagai sumber atau indikator eksternal juga kayak gitu. Nah, terus di formulasi strategi ini pasti melibatkan beberapa pihak dan serangkaian tindakan yang tepat guna untuk mencapai tujuan si perusahaan tersebut. Nah, formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis, analisis SWOT, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal maupun internal, terus serta mengukurnya dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Nah, maksud di sini itu kayak kita kalau misalkan bikin suatu yayasan pendidikan, itu kita kan harus memikirkan yayasan itu mau kayak gimana, terus kedepannya bakal kayak gimana, terus kita harus bikin strategi, visi dan misi untuk si perusahaan ini atau yayasan ini tuh bisa benar-benar kayak bakalan sukses kayak gitu. Nah, di sini juga kita harus mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan, atau kalau misalnya sekarang kita mau bikin yayasan, berarti kita harus melihat lingkungan di daerah yang mau kita bikin yayasan itu. Terus tentuin nih visi misinya kayak gimana,
Udah gitu merumuskan faktor-faktor penting untuk keberhasilan si yayasan tersebut. Terus kita juga harus menganalisis lingkungan internal maupun eksternal untuk mengukur kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi yang akan kita buat kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke formulasi strategi yang akan dibuat. Nah, di sini kan kita akan membuat yayasan pendidikan nih. Nah, saya itu akan membuat yayasan pendidikan yang bernama Yayasan Firdaus. Nah, ini tuh yayasan yang berada di bidang pendidikan dan perguruan tinggi dan ilmu pendidikan. Nah, di sini saya udah bikin visi dan misi. Nah, visinya itu menjadi pusat pendidikan bagi calon tenaga pendidik yang unggul dan profesional untuk tingkat nasional dan internasional yang dilandasi nilai kesundaan, keislaman, dan juga nilai Pancasila. Misinya itu yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik yang unggul dan profesional di bidangnya yang berdaya saing nasional dan internasional dengan dilandasi nilai kesundaan, keislaman, dan nilai Pancasila. Yang kedua ada menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan penguatan jejaring kerjasama pada tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga ada melaksanakan pendidikan yang berbasis teknologi serta pengembangan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional untuk mencetak calon pendidik yang unggul dan juga profesional. Yang keempat ada menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan permasalahan di lingkup nasional maupun internasional. Nah, sesudah kita membuat visi misi, lalu langsung ke tujuan jangka panjang untuk bagaimana sih kita akan menghadapi tahun-tahun berikutnya. Yang pertama itu ada mencetak lulusan calon tenaga pendidik yang beriman, unggul, dan profesional di bidangnya yang berdaya saing nasional dan internasional. Yang kedua ada menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan temuan hasil-hasil penelitian dan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Yang ketiga ada menghasilkan penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah pada lingkup nasional dan internasional kayak gitu. Yang keempat ada terwujudnya tata kelola dan kerjasama perguruan tinggi yang baik dengan berbagai pihak secara regional, nasional, dan internasional. Terus kita lanjut ke strategi berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang tadi udah dijelasin, kita harus ngeliat dulu nih internal dan eksternalnya. Nah, yang pertama ada faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang ini tuh internal eksternal itu kayak analisis SWOT gitu. Nah, yang faktor internalnya itu ada kekuatan. Yang pertama ada pembelajaran menggunakan teknologi informasi yang mutakhir. Yang kedua melakukan pengabdian masyarakat secara profesional. Yang ketiga ada melakukan penelitian secara profesional guna memecahkan masalah dalam lingkup regional, nasional, dan internasional. Nah, lalu ada sih kelemahannya, yaitu belum seluruh tenaga pendidik mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi informasi yang mutakhir dengan baik. Dan yang kedua ada biaya pendidikan yang relatif lebih mahal. Nah, di sini juga ada faktor eksternal, yaitu peluang dan juga ancaman kalau misalkan kita membuat yayasan ini. Yang pertama ada peluang. Banyak sekolah-sekolah di daerah yang terpencil dan tertinggal nih di Indonesia yang masih kekurangan tenaga kerja pendidik yang berkualitas.
Yang kedua, ada banyak sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik yang unggul, yang profesional dan berkualitas tinggi pastinya. Nah, yang ketiga ada terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam cakupan regional, nasional maupun internasional. Nah, yang keempat ada banyaknya peminat yang mendaftar untuk menjadi peserta didik perguruan tinggi, keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, di sini juga pastikan ada ancaman. Ancamannya yang pertama ada banyaknya perguruan tinggi sejenis yang lebih menarik nih dan lebih meyakinkan untuk minat calon peserta didik ini. Yang kedua, ada perguruan tinggi sejenis yang sudah memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Lalu yang ketiga, ada persaingan harga dengan perguruan tinggi lainnya. Karena di sini kita kan yayasannya swasta. Kita lanjut ke setelah menganalisis yang tadi ada internal dan eksternal. Nah, yang kita dapat ini untuk Yayasan Firdaus itu yaitu strategi kompetisi atau SO nih. Strength and opportunity. Nah, di sini itu yang pertama nih, ada melakukan promosi dengan cara memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan dan kompetensi yang dicapai lulusan untuk menunjang kemajuan si pendidik. Nah, kita harus benar-benar muatin nih tingkat promosinya. Yang kedua ada mendorong dan mendukung seluruh sivitas akademik untuk melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat. Jadi kita harus benar-benar ngajak mendorong untuk si aktivitas yang pendidik itu untuk melakukan penelitian. Yang ketiga ada melaksanakan peningkatan kualitas pembelajaran untuk menciptakan calon tenaga pendidik yang profesional dan unggul di bidangnya. Yang keempat ada melaksanakan peningkatan kualitas pembelajaran untuk menciptakan calon tenaga pendidik yang unggul dan profesional, kayak gitu. Dilanjut ada strength mobilization, yaitu strength rate ya. Nah, yang pertama nih ada meningkatkan kualitas pendidik untuk mencetak lulusan yang unggul, terus memaksimalkan penggunaan teknologi, informasi, terus ada mendorong pengabdian kepada masyarakatnya, kayak gitu. Terus ada strength investment dan divestment, yaitu weakness dan opportunity, yaitu memaksimalkan kualitas pendidik dengan memanfaatkan biaya pendidikan yang udah tersedia. Kita harus benar-benar manfaatin dengan baik sih biaya pendidikan yang udah tersedia itu. Yang kedua ada kita terus nih mendorong seluruh tenaga pendidik dengan memanfaatkan kerjasama dengan berbagai pihak, kayak gitu. Terus ada strength damage control, yaitu weakness treat, yaitu yang pertama nih memaksimalkan kualitas pendidikan dengan biaya yang disediakan sebaik mungkin. Yang kedua ada meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar mampu menghasilkan kualitas pembelajaran yang kualitasnya itu baik gitu dan banyak diminati oleh peserta didik. Yang ketiga ada mendorong kegiatan pendidik yang berstandar nasional dan internasional untuk menghadapi persaingan dengan perguruan tinggi lainnya, kayak gitu. Nah, tadi kan alhamdulillah tadi saya nih tentang membahas tentang pengawasan strategi itu apa, terus pengawasannya bagaimana, desain bagaimana, cara membuatnya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat